Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca bersama-sama seperti yang tertulis di depan biar terjemahannya sama. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Baru saja kita membaca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Ini adalah Mazmur yang paling sering kita dengar, paling sering kita dengar dalam bentuk lagu. Itu kalau kita cari lagu tentang Mazmur 23 itu banyak. Karena apa? Karena Mazmur 23 ini sangat dalam maknanya. Dan pada hari ini saya akan sharing tentang Mazmur 23, tetapi dari sudut pandang Bapak Yahweh. Kita akan lihat bagaimana Bapak Yahweh bekerja dengan caranya yang luar biasa kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan kita akan lihat hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap Bapak Yahweh itu kok seolah-olah meninggalkan kita. Bapak Yahweh itu seolah-olah nggak peduli sama kita. Tetapi dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ini kita lihat bahwa ternyata pemeliharaan Bapak Yahweh terhadap kita itu sangat-sangat luar biasa. Saya kasih judul melewati lembah bayang-bayang maut. Mungkin Bapak Ibu berkata, kok anak-anak Bapak Yahweh harus melewati lembah bayang-bayang maut? Bukankah firman-Nya berkata bahwa kita akan dilindungi, bukankah kita akan dijaga, bukankah kita akan selalu berjalan bersama dengan Dia? Itu tetap akan menjadi sudut pandang yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Yahweh itu akan membawa kita, memproses kita untuk sesuatu yang lebih baik. Oke, kita lihat dari latar belakang Mazmur 23. Next. Oke. Latar belakang ini kita lihat bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu berbicara tentang Daud sebagai gembala. Tapi kita lihat di ayat 5 dan ayat 6 Daud sebagai raja. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud atau Dawid ketika dia sudah menjadi raja. Ada yang menafsirkan bahwa Daud menulis ini ketika dia menjadi gembala. Karena itu dia tulis ayat 1 sampai 4 bagaimana kehidupan gembala, bagaimana kehidupan gembalaannya. Tapi begitu kita lihat di ayat 4 sampai 5 dan 6 itu kita lihat sesuatu situasi di mana kondisi Daud sudah dan dia sudah sebagai raja. Mazmur ini ditulis ketika ada yang menafsirkan ketika Daud lari dari Absalom anaknya. Ketika Absalom melakukan pemberontakan. Jadi ada yang menafsirkan ayat Mazmur 23 ini ditulis Daud ketika Daud melarikan dari Absalom ketika Absalom ingin melakukan pemberontakan. Dari situ kita bisa melihat begitu sedihnya Daud, begitu mendalam rasa kecewa Daud, tetapi dia percaya bahwa
Bapak Yahweh itu tidak pernah mengecewakan dia, Bapak Yahweh itu tidak pernah meninggalkan dia, sehingga lahirlah Mazmur 23 ini. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana ayat demi ayat kita akan bahas secara lebih dalam, secara lebih melihat dari perspektif yang berbeda. Oke, kita masuk. Oke. Di ayat 1 dikatakan adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku. Di dalam terjemahan bahasa Ibraninya Mizmor le Daud Yahweh Roy lo Exal. Jadi dikatakan bahwa Mazmur Daud ini berbicara secara pribadi kepada Bapak Yahweh. Dikatakan Yahweh adalah gembalaku. Di dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Maknanya kurang dalam, maknanya kurang personal. Karena apa? Tuhan itu ada banyak. Tuhan yang mana yang dimaksud? Tetapi di dalam terjemahan ILT dikatakan bahwa Yahweh adalah gembalaku. Artinya Daud kenal persis siapa Elohimnya. Daud kenal persis siapa Tuhannya. Sehingga dia panggil dengan nama Yahweh adalah gembalaku. Kalau kita hari ini ngalami banyak hal yang membuat kita terdesak, membuat kita terjepit, panggil dia Yahweh adalah gembalaku. Karena apa? Itu personal sekali, itu dekat sekali, hubungannya bukan sekedar antara pencipta dengan ciptaan, tetapi sangat melekat secara pribadi. Karena itu Daud mengatakan Yahweh adalah gembalaku. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan berikutnya adalah Daud itu gembala apa? Kita tahu bahwa Daud menggembalakan domba. Daud tidak menggembalakan binatang atau hewan lain. Daud yang pasti adalah dia menggembalakan domba. Kita lihat yuk karakteristik domba itu seperti apa. Domba itu bodoh. Jadi hewan yang bodoh. Pertanyaannya adalah apakah ada hewan yang cerdas? Nah, saya cari-cari observasi, ada hewan yang cerdas. Hewan yang cerdas, 5 hewan cerdas itu adalah simpanse, ada lumba-lumba, ada gajah, ada gurita, dan ada kakatua. Itu hewan cerdas. Tetapi domba itu tidak termasuk di dalamnya. Sehingga dia masuk di dalam kategori hewan yang bodoh. Jadi kalau ada domba masuk ke dalam satu pagar, begitu dia terjepit, yang akan dilakukan domba itu adalah tetap maju. Jadi dia tidak punya suatu insting untuk keluar dari pagar yang membuat dia terjepit. Jadi dia akan terus maju sampai dia tidak bisa keluar. Sehingga dia butuh gembala untuk membantu dia keluar. Jadi dia nggak punya insting untuk mundur aja nih biar dia bisa keluar. Enggak, dia bodoh. Oke. Lalu domba adalah pengikut. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gembala yang menggembalakan domba-domba, apabila domba-dombanya banyak, domba-dombanya itu akan ikut. Jadi semua akan ikut, semua akan mengikuti kemana gembala itu pergi. Jadi dia follower the shepherd. Jadi akan mengikuti si gembala itu. Jadi itu karakteristik domba. Lalu domba tidak memiliki pertahanan diri. Nah, kalau Bapak Ibu sering dengar ada yang namanya ayam hutan, kambing hutan. Mereka adalah binatang-binatang yang punya kemampuan untuk mempertahankan diri, entah itu lari, entah melakukan aktivitas lain, yang membuat mereka punya kemampuan ketika ada musuh datang, mereka bisa melakukan sesuatu. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh domba. Begitu domba ketemu serigala, habis. Ketika domba bertemu dengan beruang, selesai. Jadi semuanya itu akan membuat domba tidak bisa melakukan pembelaan diri. Makanya domba tidak memiliki pertahanan diri. Lalu domba terkadang mengembara. Jadi nanti kita akan lihat begitu domba itu dibawa ke padang rumput hijau, menyebar. Tiba-tiba yang satu ada di sana, yang satu ada di sini, menyebar. Lalu akhirnya mereka mengembara kemana-mana.
sehingga tidak bisa menemukan kerumunannya, sehingga dibutuhkan gembala untuk mengumpulkan mereka. Lalu domba mengenal suara gembalanya. Domba mengenal suaranya. Saat ini kita mungkin berpikir bahwa gimana ya cara kita bisa mendengar suara Bapak Yahweh, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan Yesua. Karena apa? Karena kita memposisikan dirinya bukan sebagai domba-dombanya Bapak Yahweh, bukan memposisikan diri sebagai domba-dombanya Tuhan Yesua, sehingga kita tidak bisa mendengar. Tetapi begitu kita memposisikan diri sebagai domba-dombanya Bapak Yahweh, kita pasti bisa mengenal suara gembalanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa domba tidak pernah bisa hidup tanpa ada gembala. Oke. Kita lihat berikutnya. Gembala domba. Berarti ada gembala domba, ada gembala yang lain. Nanti kita lihat. Gembala domba berjalan di depan. Gembala domba berjalan di depan. Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Masihi berjalan di depan. Dia menjaga domba-dombanya, dia menuntun, dia memanggil. Nah, ini yang menarik. Memanggil. Begitu gembala menggembalakan banyak domba, domba-domba yang cukup banyak itu ada namanya. Sehingga begitu dia panggil nama si domba ini akan mendengar dan dia akan datang. Jadi gembala domba itu pasti tahu siapa nama-nama domba yang dia gembalakan. Lalu gembala domba itu mempertaruhkan jiwa. Jadi kita lihat dari sini semua gambaran tentang gembala domba itu begitu digambarkan secara luar biasa oleh Daud. Antara Bapak Yahweh sebagai gembala, dia sebagai domba. Tetapi dia juga pernah menjadi gembala begitu dia mengembalakan domba dan dia tahu bagaimana karakteristik domba-domba yang dia gembalakan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah ada gembala domba, ada gembala kambing. Gembala kambing itu berjalannya di belakang. Kenapa? Karena kambing itu termasuk hewan gembalaan yang cerdas. Jadi dia itu begitu digembalakan dari depan, dia akan lari kemana-mana. Sehingga gembala kambing itu harus digembalakan dari belakang. Karena itu perumpamaan yang digunakan oleh Daud adalah bukan gembala kambing tapi gembala domba. Oke, dari sini Bapak Ibu dapat gambarannya, dan kita di dalam bahasa Indonesia mengenal domba hanya satu kata, domba. Tetapi di dalam bahasa Inggris, domba itu ternyata punya perbedaan antara domba betina, domba jantan, dan anak domba. Nah, ini sekedar pengetahuan, kalau domba betina disebutnya sebagai ewe. Jadi kalau misal Bapak Ibu lihat domba betina bahasa Inggrisnya itu ewe. Domba jantan disebut di dalam bahasa Inggris adalah ram. Tetapi anak domba menggunakan bahasa Inggrisnya adalah lamb. Jadi kalau kita di dalam bahasa Indonesia kita pukul rata ya, bahasa domba itu domba. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ternyata ada perbedaan, dan banyak sekali yang sering digunakan di dalam kitab suci. Ada domba betina, digunakan juga di dalam kitab suci. Ram, domba jantan juga digunakan. Lalu lamb, anak domba. Jadi ini sekedar pengetahuan aja supaya kita bisa paham bahwa ternyata domba itu di dalam bahasa Inggris ada banyak nama. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita pukul rata semuanya domba. Tapi ada satu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar di dalam kitab suci yang kita baca, kambing domba. Nah, itu lebih membingungkan kita secara memahami ini sebenarnya kambing atau domba. Kambing domba itu sebenarnya satu binatang yang berbeda, tetapi dalam terjemahannya dia buat menjadi kambing domba. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat terjemahan aslinya adalah domba. Jadi supaya kita ketika kita baca kitab suci ada istilah kambing domba, itu yang dimaksud sebenarnya kambing domba sebenarnya adalah domba. Oke. Lalu kita lihat ayat yang pertama dari yang ayat pertama tadi, Yahweh adalah gembalaku. Kita paham, Daud kenal siapa pribadi yang menjadi gembalanya, itu Bapak Yahweh. Lalu dia bilang, aku takkan kekurangan.
Nah, di sini juga dikatakan bahwa takkan kekurangannya itu bukan sekedar berbicara tentang jasmani, tetapi juga rohani. Begitu dia kekurangan secara jasmani, dia akan minta Bapa Yahweh untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Begitu dia kurang secara jasmani, secara rohani, dia akan minta sama gembalanya untuk memenuhi segala kebutuhannya dia. Karena itu Daud berani bilang, aku takkan kekurangan. Di sini berbicara tentang supply, tentang persediaan terhadap domba. Domba tidak akan pernah kekurangan, domba tidak akan pernah mati kelaparan. Karena apa? Karena ada gembala yang akan memberikan dia makanan, yang akan merawat dia. Oke. Di sini kita akan lihat bahwa sesuatu yang kita dalam kondisi sebagai domba-dombanya Bapa Yahweh, kita akan lihat bahwa apabila kita kekurangan secara jasmani, apabila kita secara rohani, kita minta sama Bapa Yahweh untuk mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Elohimku akan memenuhi segala kebutuhanku, bukan keinginanku. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lihat berikutnya. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa begitu domba dibawa ke padang rumput hijau, lalu dia membaringkan. Oke. Membaringkan berarti berbicara tentang rest, tentang istirahat. Kapan domba itu bisa istirahat? Begitu dia kenyang. Itu dia bisa istirahat. Begitu dia kenyang, dia istirahat. Begitu situasinya tenang, dia bisa istirahat. Kok bisa sih kondisinya nggak tenang? Bisa, karena di dalam padang rumput kadang-kadang ada satu hewan yang suka terbang itu, lalat, yang itu bisa menempel ke domba-domba yang sedang menikmati padang rumput. Jadi kondisi di mana dia harus bisa dibaringkan, dia harus kenyang, dia harus dalam keadaan tenang. Siapa yang memungkinkan semuanya itu bisa dalam kondisi dia dibaringkan? Gembala. Hanya gembala yang bisa membuat domba tenang, hanya gembala yang bisa membuat dia kenyang. Karena itu dikatakan dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia tidur di tempat di mana dia makan. Jadi domba itu makan rumput. Begitu dia kenyang, dia tidur di tempat di mana dia makan. Kalau istilah sekarang dengan gampang kita makan martabak. Ya. Martabak adalah makanan kita. Begitu kita kenyang, kita tidur di atas martabak. Begitu dia bangun, di sini makanan, dia langsung makan. Sehingga kondisi itu memungkinkan kita bisa melihat bahwa situasi yang dialami domba adalah situasi yang sangat-sangat nyaman. Zona nyaman terjadi di ayat 2. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Oke, sampai sini kita akan masuk ke berikutnya. Dia membimbing aku ke air yang tenang, kenyang, lalu juga dibimbing ke tempat di mana dia bisa minum air. Domba tidak bisa minum air begitu tahu ada aliran air sungai yang deras. Jadi dia harus dibawa ke air yang airnya tenang untuk dia bisa minum secara sepuasnya. Karena itu gembala akan membawa dia ke air yang tenang. Gembala tidak akan membawa dia kepada air yang deras, air yang di situ ada bahaya, di situ ada ancaman. Tidak, dia akan dibawa ke air yang tenang. Karena itu dia akan dibimbing, dia akan dituntun, dia akan dipimpin, dia akan diajar. Sehingga ini air yang tenang, silakan minum. Masih tetap ada di dalam zona nyaman. Dibawa ke padang rumput yang hijau, lalu dibawa ke air yang tenang. Oke. Berikutnya, dia menyegarkan jiwaku. Wah, ini luar biasa. Begitu domba-domba, begitu kita sebagai domba mengalami hal-hal yang saat ini membuat kita kehilangan harapan, membawa kita kepada sesuatu yang membuat situasinya tidak menentu, lalu ada gembala yang menyegarkan
jiwa kita. Dia merestorasi, dia memulihkan, dia menyembuhkan. Di situ kita lihat bahwa Bapa Yahweh juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita begitu kondisi kita lagi galau, kondisi kita lagi tidak menentu, kondisi kita lagi kejepit. Lalu Bapa Yahweh akan menyegarkan jiwa kita seperti domba yang disegarkan jiwanya. Oke. Masih di dalam zona nyaman. Oke, kita lihat. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Begitu domba jalan, gembala akan tuntun dia di jalan yang benar. Karena apa? Karena bisa jadi domba jalan di jalan yang salah, jalan yang keliru, atau masuk ke jurang. Sehingga kita akan lihat bahwa dia akan menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Kita saat ini tahu bahwa kebenaran adalah Yesus Hamasiah. Kita bisa lihat di luar sana ada jalan yang katanya ini kebenaran, tapi kebenaran yang sejati adalah Yesus Hamasiah. Dia akan menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Oke, sampai sini kita masih di dalam zona nyaman. Karena apa? Karena gembala kita menuntun kita ke hal-hal yang membuat kita menikmati kenyamanan itu. Oke, lalu kita masuk ke ayat 4. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, di sini mulai domba-domba mempertanyakan kenapa kita dibawa ke lembah bayang-bayang maut. Di sini domba satu sama lain saling tanya, kok kita dibawa ya ke lembah kekelaman, kok kita dibawa ya ke lembah bayang-bayang kematian. Sesuatu yang sangat kalau di dalam terjemahan lainnya, sesuatu yang gelap, sunless, tidak ada sinar matahari, sehingga situasinya sangat-sangat mencekam. Tetapi di sini kita lihat bahwa ayat ini tetap tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Oke, saya mau kita melihat dari sisi yang berbeda. Kalau kita baca sepintas, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dengan kalimat yang seperti ini, itu kita akan merasa kita dibawa masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut, lalu kita akan tinggal di situ. Seolah-olah seperti itu kalau kita baca secara sepintas. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, seolah-olah. Tetapi kalau kita baca di dalam terjemahan King James, dia katakan bahwa walk through, berjalan melewati. Kita tidak akan tinggal di dalam lembah bayang-bayang maut. Kita akan berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Itu janji Bapa Yahweh. Jadi kalau saat ini kalau kita merasa kita sedang ada di dalam lembah bayang-bayang maut, ubah cara melihat kita. Kita sedang berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Karena dari situ kita akan lihat bahwa ternyata kita tidak tinggal di sana, tetapi kita melewati. Kita nggak tahu apa lembah bayang-bayang maut kita pribadi lepas pribadi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita pernah melewati lembah bayang maut, kita mungkin sedang melewati lembah bayang-bayang maut, atau kita akan melewati lembah bayang-bayang maut. Tetapi kita percaya bahwa kita akan melewati itu semua. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai salmawet atau salmawet. Itu kondisi yang sangat mencekam, situasi yang membuat logika kita secara manusia mulai dominan. Wah, kalau misalnya kondisi seperti ini bahaya nih, gimana? Siapa yang bisa tolong kita? Siapa yang bantu kita? Kondisinya sangat-sangat membuat kita kehilangan pengharapan. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, koma, bukan titik. Kita lihat setiap firman Bapak Yahweh, setiap titik, setiap iota punya arti. Kalau kita di sini dilihat diganti dengan titik, ya selesai kita semua. Karena apa? Karena kita akan terus ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Tetapi di sini dikatakan koma. Lalu berikutnya Daud berkata, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Amin Bapak Ibu. Firman-Nya enggak selesai sampai di lembah bayang-bayang maut, titik, tetapi koma. Lalu Daud berani bilang, aku tidak takut bahaya
karena engkau besertaku. Kenapa dia bisa bilang aku tidak takut? Kenapa dia bisa bilang udah kita akan aman berjalan sampai tujuan? Karena apa? Karena Daud kenal betul siapa Yahweh. Daud kenal betul siapa Elohimnya. Sehingga dalam kondisi situasi apapun, dia percaya bahwa gembalanya tidak akan menjerumuskan dia. Gembalanya akan membawa dia sampai kepada tujuan. Dan di situ dikatakan bahwa karena engkau besertaku. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ya harus melewati lembah bayang-bayang maut? Kenapa harus melewati lembah bayang-bayang kematian, lembah kekelaman? Nah, di dalam situasi penggembalaan antara gembala dengan domba, begitu mereka sudah makan di suatu padang rumput hijau, padang rumput hijau itu pada suatu saat akan habis. Karena apa? Karena memang domba-dombanya cukup banyak sehingga padang rumput hijaunya habis atau ada pergantian musim. Jadi itu yang mungkin kita harus melihat, oh iya musimnya sudah berganti sehingga tidak ada lagi rumput hijau. Apa yang dilakukan oleh gembala? Dia akan mencari padang rumput hijau yang baru. Di mana lokasinya? Bisa di atas puncak, bisa di tempat lain, atau di tempat di mana yang arealnya cukup luas dan gembala harus membuat padang rumput hijau itu sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh gembala, yang harus dilakukan adalah membawa domba. Nah, waktu dia bawa, gembala tahu tujuan akhirnya kemana. Domba nggak tahu. Tetapi yang harus dilakukan oleh domba adalah dia harus ikut. Nah, begitu dia melewati lembah bayang-bayang maut, bagi domba-domba yang tidak pernah melewati lembah bayang maut pasti akan ketakutan. Pasti akan mengalami hal-hal yang membuat kok gembala kita membawa ke tempat seperti ini. Kenapa dia tidak membawa kita ke hal-hal yang menyenangkan, ke zona nyaman di mana kita sudah nikmati di ayat 1 sampai dengan ayat 3, kok dibawanya ke lembah bayang-bayang maut. Tetapi dari sini kita lihat bahwa ternyata gembala itu punya tujuan akhir yang luar biasa untuk gembala, untuk domba-dombanya. Dia akan bawa kita ke puncak. Karena apa? Bisa jadi di puncak itu adalah padang rumput hijau yang baru, yang bisa domba-dombanya makan. Sama seperti kondisi kita. Kenapa kondisi kita saat ini ada di dalam lembah bayang-bayang maut? Dari sisi bisnis kita mungkin kita udah yakin bahwa bisnis kita ini bisnis yang baik sekali, bisnis yang bagus sekali, tiba-tiba ada hal-hal yang di luar dugaan kita menghancurkan bisnis kita. Itu bisa terjadi. Lalu di dalam profesional, di dalam pekerjaan, kita sudah ada di dalam posisi yang bagus, tiba-tiba karena satu dan lain hal menghantam situasi ke kita dan merubah segala hal. Sehingga apa? Hal-hal yang tadi kita anggap, wah ini kayaknya sudah membuat kita nyaman nih, sudah membuat kita enak, ternyata Bapak Yahweh mau membawa kita ke padang rumput hijau yang baru. Dia akan bawa kita ke sesuatu yang membuat kita akan melihat bahwa, oh ya, bahwa Bapak Yahweh itu luar biasa ya. Bapak Yahweh itu sangat punya rancangan yang tidak pernah terselami dalam pikiran kita. Di dalam kondisi kita saat ini, dalam bangsa Indonesia, kita juga melihat bahwa kita sedang melewati lembah kekelaman. Melalui apa? Melalui pandemi. Kita nggak tahu nih, seluruh bangsa, seluruh kota, semuanya kena pandemi. Karena apa? Karena kita ngelihat saat ini hal-hal yang sedang membuat kita kok situasi gelap ya. Bisnis semuanya pada kacau, ekonomi pada kacau, tetapi kita lihat begitu kita membaca firman ini, oh ternyata kita akan lewati itu. Kita akan dibawa ke tempat yang lebih baik. Kita akan lihat sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Karena itu jangan pernah takut seperti yang Daud katakan, aku tidak takut. Supaya tidak takut, miliki hubungan dengan Bapak Yahweh. Karena dengan kita memiliki hubungan dengan Bapak Yahweh, kita bisa tahu Bapak Yahweh akan membawa kita kemana. Dan di situ dikatakan karena engkau besertaku. Itu berbicara tentang iman kepada Bapak Yahweh. Percaya penuh
begitu Bapak Yahweh membawa kita kepada lembah bayang-bayang maut, Daud juga bisa bilang, karena Bapa Yahweh besertaku. Situasinya gelap, kita nggak bisa lihat apapun, tapi yang kita pasti bisa dengar adalah suaranya. Begitu kita masuk ke dalam lembah kekelaman yang gelap, kita tidak bisa lihat di sekeliling kita bisa dengar suaranya untuk menuntun kita. Ayo maju, jalan terus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menjadi perisaimu. Aku akan menolongmu. Aku akan memegang tangan kananmu. Itu yang kita bisa dengar dengan tuntunan Bapa Yahweh ketika kita melewati lembah bayang-bayang yang maut. Oke. Lalu berikutnya, dan gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Di dalam terjemahan lain yang saya ambil, FIY, firman Tuhan yang hidup, engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Atau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dan dengan tongkat dan gada. Nah, di sini gada itu gunanya untuk apa? Gada itu gunanya untuk menghalau musuh. Jadi begitu di antara domba ada serigala, supaya tidak kena domba, dia harus menggunakan gada. Jadi tepat sasaran. Siapa musuhnya? Ada beruang, ada serigala, ada ular, ada tumbuhan beracun. Jadi dihalau semua bahaya melalui menggunakan gada. Sehingga domba tetap bisa berjalan melewati lembah kekelaman. Karena apa? Karena gembala sudah berjalan di depan menghalau semua bahaya menggunakan gada. Lalu tongkat. Nah, begitu kita tahu bahwa lembah kekelaman dilewati, mungkin ada domba-domba yang takut, ada yang khawatir, ada yang bingung, sehingga domba bisa saja keluar dari kerumunan. Nah, begitu dia keluar dari kerumunan, bisa jadi dia masuk ke tempat terperosok, atau masuk ke dalam lubang, atau dia masuk ke suatu tempat yang dia tidak bisa keluar, lalu gembala akan menggunakan tongkat untuk menuntun dia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa gada itu untuk melindungi, tongkat itu untuk menuntun. Jadi dan keduanya menghibur aku. Nah, menghibur ini saya coba gali lebih dalam lagi. Kalau kita mendengar kata menghibur secara bahasa Inggris menggunakan kata comfort, membuat kita nyaman, tetapi ada arti lain yang lebih dalam, bahwa gadamu dan tongkatmu keduanya yang melindungi, memproteksi aku. Jadi dalam kondisi apapun, begitu kita berjalan, ada gadamu dan tongkatmu yang melindungi aku. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita nggak perlu khawatir begitu kita melewati lembah kekelaman? Karena apa? Karena kita kenal Yahweh Elohim yang menjaga kita, yang beserta dengan kita, yang melindungi kita. Gada dan tongkatnya itu yang akan membuat perjalanan kita dari awal sampai akhir, sampai tiba dengan selamat sampai di tujuan, sehingga kita nanti akan bisa menikmati padang rumput yang hijau. Dia akan membawa kita naik, dia tidak akan membuat kita turun, kita akan dibuatnya menjadi kepala dan bukan ekor. Amin Bapak Ibu. Oke, lalu berikutnya. Nah, tadi saya katakan bahwa begitu kita melihat di ayat 1 sampai dengan 4, di situ gambaran tentang bagaimana Daud sebagai gembala yang menjaga domba-dombanya. Domba-dombanya 2-3 ekor, tetapi dia mempertaruhkan jiwanya untuk menjaga domba-dombanya. Lalu di ayat yang kelima, engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Oke. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Nah, di sini berbicara begitu Daud sudah
tahu bahwa bagaimana dia punya peran sebagai gembala, punya tanggung jawab sebagai gembala. Lalu di ayat kelimanya Daud melakukan suatu eh, transisi yang sangat baik dari gembala lalu masuk ke dalam situasi kerajaan. Di sini Daud katakan engkau menghidangkan makanan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Daud punya banyak musuh lawan-lawan yang harus dikalahkan. Tetapi di sini katakan Daud berkata bahwa Bapa Yahweh itu menghidangkan makanan di depanku di hadapan lawanku. Nah, ibaratnya kita sedang menyiapkan makanan yang banyak, lalu di depan kita itu ada musuh, ada lawan-lawan, ada orang yang mau menyerang. Tapi di situ dia bilang menghidangkan makanan di depanku. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang ketenangan yang sejati yang datangnya berasal dari Bapa Yahweh. Artinya begitu kita punya banyak hal yang kita punya berkat yang melimpah, tetapi begitu kita ada di situasi yang sangat menjepit kita, bisa nggak kita menikmati berkat yang Bapak Yahweh berikan buat kita dengan tenang? Banyak yang orang mungkin banyak mengalami berkat Tuhan yang berlimpah, tetapi dia tidak bisa menikmatinya secara dengan sukacita. Karena itu di sini katakan begitu ada makanan yang dihidangkan, lalu ada lawan, Daud tetap bisa menikmati makanan itu dengan tenang karena dia tahu ada perlindungan dari Bapa Yahweh. Begitu ada musuhnya, dia percaya Bapa Yahweh akan menjaga dan melindungi dia. Oke. Lalu yang berikutnya, nah, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Waktu Daud katakan ini, dia tuh nggak pernah lupa apa yang Bapak Yahweh pernah lakukan terhadap dia. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, di situ Bapak Yahweh melalui Nabi Samuel mengurapi Daud. Lalu begitu dia sudah mengurapi Daud atau Daud, dia nggak pernah lupa bahwa semua yang dia dapatkan, semua yang dia peroleh sampai dengan saat ini dia menjadi raja. Bahkan dia sendiri pernah tanya sama Bapak Yahweh, siapakah aku ini sehingga dia bisa menjadi raja sampai dengan saat ini. Dia nggak pernah lupa bahwa itu terjadi karena urapan Bapak Yahweh yang pernah dilakukan ketika dia masih remaja. Artinya apa? Begitu kita tahu saat ini kita mungkin ngalamin banyak hal yang luar biasa, diberkati secara luar biasa, tapi kita nggak pernah lupa bahwa itu semua karena berkat dari Bapak Yahweh, itu semua karena dari dia, semuanya dari apa yang sudah pernah dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Dia nggak pernah lupa, Daud nggak pernah lupa. Dan di sini kita bisa belajar, kita juga nggak boleh lupa begitu kita ada di dalam kondisi seperti saat ini, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena hal-hal luar biasa kita lakukan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Bapa Yahweh. Di sini dikatakan bahwa engkau mengurapi. Jadi yang terjemahan lainnya juga mengatakan pengudusan. Ada satu tindakan pengudusan yang dilakukan sehingga Daud akhirnya bisa menjadi raja. Lalu di situ dikatakan pialaku penuh melimpah dari urapan Bapa Yahweh yang pernah dia terima. Daud mengalami banyak kelimpahan. Pialaku penuh melimpah, abundance, kelimpahan yang terjadi yang dialami oleh Daud ketika dia diurapi oleh Bapa Yahweh. Dari sini kita bisa lihat apa yang kita terima saat ini itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita punya relasi dengan banyak orang, bukan karena kita punya kemampuan, skill, pendidikan, itu semua karena Bapa Yahweh. Jadi kita lihat Daud punya hati untuk tahu ketika apa yang dia dapatkan semua karena Bapa Yahweh. Amin Bapak Ibu. Oke. Lalu kita lihat yang ayat ke-6. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud tahu persis bagaimana proses demi proses yang dialami. Ketika dia masih remaja, dia diurapi, lalu dia mengalahkan
Goliat, lalu dia mengalami banyak peristiwa sampai dia harus berseteru dengan mertuanya, lalu dia diangkat menjadi raja, lalu di situ dia juga mengalami banyak proses. Dia berselisih dengan anak-anaknya, lalu dia juga sempat jatuh, tapi di situ kita lihat bahwa kebaikan dan kemurahan tetap mengikuti Daud seumur hidupnya. Karena apa? Karena Daud punya hati yang melekat kepada Bapa Yahweh. Situasinya boleh gak karuan, situasinya boleh hancur lebur, situasinya boleh membuat kita seolah-olah kehilangan harapan, tetapi di sini Daud tetap punya hati yang berani bilang, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Proses dari kita pribadi lepas pribadi tidak akan pernah hilang. Prosesnya akan membuat kita semakin murni. Prosesnya akan membuat kita semakin cemerlang. Tetapi di sini kita juga akan bilang, di sini Daud juga katakan, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap tinggal di dalam bait Yahweh sepanjang masa. Di sini kita bicara tentang kekekalan, kita akan terus fokus kepada apa yang akan Bapa Yahweh berikan bagi kita. Oke, selanjutnya dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang kita sudah bahas setiap bagian, di situ ternyata banyak hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Di situ banyak hal yang kita bisa jadikan pelajaran buat kita. Di situ juga banyak hal yang bisa menjadi teguran buat kita. Di situ banyak hal yang bisa memperbaiki kita, mendidik kita. Karena itu setiap firman Bapa Yahweh itu punya makna yang dalam buat pribadi kita lepas pribadi. Jadi di dalam Mazmur 23 itu begitu saya ambil sari-sarinya, poin-poinnya ternyata ada banyak. Oke, next. Di dalam Mazmur 23 kita akan lihat adanya hubungan. Di dalam Mazmur 23 kita lihat ketersediaan. Di dalam Mazmur 23 kita ada istirahat atau rest. Di dalam Mazmur 23 kita pimpinan, ada restorasi, pemulihan, ada tuntunan, ada ujian, ada percaya penuh melewati lembah kekelaman, kita tetap percaya penuh bahwa Bapa Yahweh beserta dengan kita. Lalu ada perlindungan, ada ketenangan, ada kelimpahan, ada pengudusan, ada berkat, ada kekekalan, ada hal luar biasa yang Bapa Yahweh siapkan buat kita ketika kita membaca firman-Nya. Pribadi lepas pribadi akan dapat pesan-pesan ini, begitu dia membuka hati minta tuntunan roh dari Bapa Yahweh, dia akan buka semuanya. Karena ini akan memberikan kita kekuatan, ini akan memberikan kita penghiburan dalam kondisi situasi apapun. Bapa Yahweh tetap akan menjadi gembala kita yang agung. Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masias tetap akan menuntun kita dalam kondisi situasi apapun. Kita nggak pernah takut melewati lembah bayang-bayang maut. Karena apa? Karena Dia yang berjalan di depan kita. Dan kita akan lihat begitu Daud berkata kepada Bapa Yahweh, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Lalu kita akan lihat di dalam Yohanes 10 ayat 11. Next. Yeshua HaMashiach berkata, akulah gembala yang baik. Hari ini kita bisa lihat bagaimana begitu luar biasanya Bapa Yahweh berkarya buat kita. Begitu Daud katakan Yahweh adalah gembalaku, dan sekarang hal yang sama kita bisa bilang Yeshua HaMashiach adalah gembalaku. Karena apa? Karena Dia sendiri yang mengatakan akulah gembala yang baik. Eno, ego, emi, akulah. Ani, hu, akulah. Di situ ada Bapa Yahweh yang berkata akulah, di dalam Yesus Masias berkata adalah akulah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Yeshua HaMashiach adalah gembala yang kita bisa panggil untuk membawa kita melewati lembah bayang maut. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Bapa Yahweh ini memberikan kekuatan bagi kita,
memberikan perspektif yang baru, melihat dari sudut pandang bagaimana kita harus melewati lembah bayang-bayang maut, dan kita di situ bisa diajar untuk terus percaya. Kita harus terus andalkan Bapa Yahweh, bangun hubungan dengan Bapa Yahweh, dan setiap apapun kondisi yang kita alami, panggil Dia, panggil namanya, dan Dia akan menuntun kita. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, kita nggak pernah timbul dalam hati, dan semuanya disediakan Bapa Yahweh buat kita. Tetap percaya, tetap terus membaca firman-Nya, karena itu yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih yang